Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Puspitasari dari kelas 1B Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di video ini saya akan menjelaskan tentang topik 4, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Sini deh aku bisiki tentang apa aja fungsi-fungsi dari manajemen. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan seorang manajer. Fungsi-fungsi manajerial menurut Henry Fayol yang menyatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah, dan pengawasan adalah fungsi-fungsi utama dari seorang manajer. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli manajemen tentang fungsi-fungsi manajemen. Di antaranya yang pertama, menurut Henry Fayol, beliau berpendapat bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Menurut Lathir Galik, fungsi-fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan controlling. Menurut George Terry, fungsi-fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan menurut Ernest Dial, fungsi-fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, staffing, directing, innovating, representing, dan controlling. Selanjutnya, menurut Knox and O'Donnell, menurut beliau, fungsi-fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Sedangkan menurut Oil Yang Lee, fungsi-fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling. Selanjutnya, menurut William Newman, fungsi-fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, assembling, directing, dan controlling. Dan menurut James Stoner, fungsi-fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling. Berikut ini adalah keseluruhan dari fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada forecasting, yang kedua planning termasuk budgeting, yang ketiga ada organizing, yang keempat ada staffing atau assembling resource, yang kelima ada directing atau commanding, yang keenam ada leading, yang ketujuh coordinating, yang 8 motivating, 9 controlling, dan 10 reporting. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan yang tercermin pada fungsi-fungsi planning, organizing, dan controlling. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya merupakan cara penyebutannya berbeda, tetapi mengandung arti yang sama, di mana pada dasarnya adalah fungsi staffing, directing, dan leading. Pembahasan pertama mengenai fungsi perencanaan atau planning. Rencana-rencana dibutuhkan organisasi untuk menetapkan tujuan-tujuan dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Samping itu, rencana memungkinkannya, yang pertama, organisasi dapat memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang kedua, anggota organisasi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih. Yang ketiga, kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan. Fungsi perencanaan atau planning berupa pemilihan tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing, yang bertujuan untuk penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang dapat membawa ke arah tujuan, kemudian penugasan tanggung tertentu, dan kemudian pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan diterapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Fungsi yang ketiga yaitu penyusunan personalia atau staffing. Staffing sendiri adalah penarikan, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi karyawan dalam lingkungan kerja yang produktif. Dalam pelaksanaan fungsi ini, manajemen menentukan persyaratan mental, fisik, dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan. Nah, fungsi personalia atau staffing mencakup kegiatan-kegiatan seperti pembuatan sistem penggajian, penilaian karyawan untuk promosi, transfer, demosi atau pemecatan, dan latihan dan pengembangan karyawan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pengarahan atau leading. Fungsi pengarahan bertujuan untuk membuat atau mendapatkan karyawan melakukan apa yang dia inginkan dan harus dilakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kepuasan pemimpin serta kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Fungsi leading sering disebut dengan directing, motivating, actuating, dan sebagainya.
Yang kelima yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Semua fungsi sebelumnya tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan atau controlling, atau sekarang dengan istilah fungsi pengendalian. Fungsi pengawasan atau controlling yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi pengawasan ada dua, yaitu fungsi pengawasan positif dengan negatif. Fungsi pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi itu dapat dicapai dengan efisien dan efektif, sedangkan fungsi pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan tidak terjadi. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi-fungsi lain dari seorang manajer itu dibagi dua, yaitu fungsi manajer ke dalam dan fungsi manajer keluar. Nah, fungsi manajer ke dalam perusahaan itu dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarah, dan pengawasan, sedangkan dari sudut subjek atau bidang, yaitu keuangan, personalia, pemasaran, pembelian, dan produksi. Selanjutnya, fungsi manajer keluar perusahaan ada 3 jenis, yaitu yang pertama mewakili perusahaan di bidang pengadilan, yang kedua mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa, kemudian yang ketiga mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Pembahasan terakhir yakni kegiatan manajer untuk menghadapi masyarakat luar. Yang pertama, mengadakan pengumuman, yang kedua menyelenggarakan konferensi pers dan pertemuan, yang ketiga menyelenggarakan pameran, yang keempat mengatur siaran melalui radio, kemudian yang kelima mengadakan kontak dengan unsur pemerintah dan masyarakat, yang keenam membuat analisa dari pendapat umum, kemudian yang terakhir menerima kunjungan pihak luar ke dalam perusahaan. Sekian penjelasan video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.